Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah SAW yang sudah kepepet saja ya, wala muttarun. Kemarin kan begitu, tidaklah seorang hamba kan gitu dalam situasi genting, lalu kemudian dia menyebut nama Allah kecuali apa? Kecuali Allah akan kasafahu, Allah akan angkat kegentingannya. Dan Rasulullah SAW pada saat di Gua Sur dengan siapa? Dengan sahabat Abu Bakar radhiyallahu an, Rasulullah tenang. Kenapa tenang ya? Karena Rasulullah paham Allah banget ya. Sedangkan sahabat Abu Bakar masih terjebak dengan hitung-hitungan logika. Coba gua ini pertama adalah tadinya apa? Dia tidak ada sarang laba-laba, tidak ada pohon, tidak ada telur burung. Ya kan gitu. Karena sahabat Abu Bakar hanya melihat dari aspek makhluk, aspek hisi yang bisa disentuh dan tidak melihat aspek kekuasaannya Allah, maka saat itu wajar enggak kalau sahabat Abu Bakar apa? Berhitung ketakutan. Apa? Kalau orang kafir itu dingkluk saja itu sudah pasti ketahuan. Artinya Bapak-Ibu, selama kita itu masih terjebak dengan hitung-hitungan akal ya, maka saat itu tauhid kita masih kurang ideal, masih cacat. Di situ pasti kita ditegur. Muncul apa kalau tauhid kita itu kurang ideal? Coba sebutkan. Was, takut, apalagi panik, gelisah, gundah, kan gitu. Pokoknya yang tidak ideal itu justru kita minta sendiri. Itu menggambarkan apa? Ketidaksempurnaan tauhid kita. Bukan berarti kita tidak ada sama sekali hal-hal seperti itu, tetapi harusnya itu tidak boleh berlaku lama. Segera sadar dan minta bantuan kepada Allah. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan la tahzan innallaha ma'ana. Jadi kalau sama Allah itu beres banget. Ya kan gitu. Udahlah. Jadi kalau kita itu jalannya istiqomah, lurus, paham tauhid, terus kemudian hidup kita dermakan kepada Allah, cepat atau lambat pasti ditolong. Ya, berbagai macam hal itu pasti Allah hadirkan apa? Kemudahan, perlindungan, pertolongan. Jadi bedanya di sini, Bapak. Kalau kita masih sering ditegur, itu berarti situasi kita mengawal masalah itu apa? Kalau kita masih ditegur itu, ya, berarti ketika kita ada masalah itu, ya, kita mengawalnya dengan apa? Dengan takut, dengan cemas, dengan panik, dengan was-was, dengan gelisah. Lihat itu. Ya, yang itu semuanya jangan sampaikan mengandalkan diri sendiri, terputus dari Allah. Itu orang ditegur, pasti ada dosa, ada salah sehingga dia gelisah. Tapi kalau orang diuji, bedanya apa? Keluar kalimat-kalimat thayyibah. Kalau keluar kalimat-kalimat motivatornya. Lihat nanti, pasti ditolong sama Allah. Lihat nanti, pasti dimudahkan. Lihat nanti, pasti dicukupi sama Allah. Pasti ada jalan keluar. Ini. Yang lainnya bingung. Ini tidak. Kenapa? Karena status yang bersangkutan itu diuji. Jadi kalau status diuji itu apa paketnya? Ditolong. Jadi mengawal ujiannya dengan apa? Optimisme. Mengawal ujiannya dengan apa? Meyakini. Coba kalau seperti itu kita bisa pertahankan 24 jam kali sepekan, 1 bulan, 1 tahun. Di mana penyakit itu ada? Coba hadirkan. Di mana? Ayo coba. Dan di mana penyakit tidak bisa sembuh? Wong otak kita saja bertauhid, hati kita bertauhid. Bukankah hati dan otak itu yang paling dominan di tubuh seseorang? Orang bisa asam lambungnya naik gara-gara pikirannya, gara-gara apa? Emosinya, kejiwaannya dan seterusnya. Jadi semua masalah itu akarnya ada di tauhid itu. Jadi ingat Bapak Ibu, bahwa ada hal-hal yang bisa saja selama ini perlu kita luruskan karena itu menjadi akar
ujian agar kita ditegur oleh Allah. Berbagai hal yang Allah hadirkan, musibah yang tidak kita harapkan, semuanya itu akibat dari faktor adanya kesalahan. Tapi kalau dengan segera berbenah diri, merapatkan diri kepada Allah, jangan tambah ditegur sama Allah lagi. Kapan kita terus ditegur sama Allah itu? Kapan masalah itu justru tidak selesai, ditolong tidak selesai, ditolong oleh Allah? Kapan itu? Apabila jenengan tambah ngeyel mempertahankan kesalahan itu. Ditegur satu, sekali, dua kali, masih terus. Nanti dinaikkan tegurannya sampai akhirnya dihukum, jebret. Nggak tahu hukumannya seperti apa, sampai kemudian kita tersadar.